Pagi itu, matahari baru saja naik, menembus jendela kaca besar yang terpasang di ruang makan rumah bergaya kolonial milik keluarga Pak Tanto. Rumah itu berdiri kokoh di kawasan pinggiran kota Semarang. Catnya putih gading, dihiasi pilar-pilar tinggi bergaya Belanda, taman luas dengan rumput hijau terawat, dan deretan bunga melati yang selalu mekar di halaman samping. Dari luar, rumah itu mencerminkan kemakmuran, namun dari dalam, ada kehangatan yang membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Di meja makan panjang berlapis taplak bermotif batik, keluarga itu sedang menikmati sarapan pagi. Di ujung meja, duduk Pak Tanto, lelaki berusia pertengahan 40-an. Rambutnya mulai memutih di pelipis, kacamata bulat tipis menempel di hidungnya. Ia sedang membuka koran, sesekali menghirup aroma kopi hitam hangat yang mengepul di cangkir keramik. Di sebelahnya ada Bu Marsih, istrinya. Seorang wanita yang wajahnya teduh, pembawaannya anggun. Tangannya terampil menuangkan teh manis ke gelas suaminya. Ada kelembutan alami pada sosoknya, sikapnya selalu membuat suasana rumah terasa tentram. Di sisi lain meja, duduk seorang gadis remaja berusia 16 tahun. Dialah Kinan, putri tunggal mereka. Berambut hitam panjang yang diikat ekor kuda sederhana, wajahnya manis dengan senyum yang selalu ceria. Hari itu ia mengenakan seragam SMA, dengan dasi yang agak longgar karena terburu-buru. Kinan sedang menyendok nasi goreng buatan dapur sambil sesekali melirik layar ponselnya. "Kin, jangan main HP terus, ayo makan dulu. Nanti telat sekolah," tegur Bu Marsih lembut. "Iya Bu, ini cuma lihat jadwal hari ini kok," jawab Kinan sambil nyengir. Pak Tanto menurunkan korannya, menatap putrinya sebentar lalu tersenyum. "Kalau kamu sibuk lihat HP terus, bisa-bisa lupa sarapan. Padahal sarapan itu penting. Bapak dulu waktu sekolah selalu sarapan bubur jagung bikinan almarhum ibumu." Nada suara Pak Tanto menghangat, sekaligus membawa kenangan. Kinan mendongak, memperhatikan ayahnya yang tampak larut dalam ingatan lama. Di tengah obrolan itu, terdengar suara langkah kaki dari dapur. Seorang wanita tua dengan tubuh agak bungkuk keluar membawa nampan berisi buah potong dan segelas susu. Wajahnya berkeriput, rambutnya sebagian sudah memutih dan diikat sanggul sederhana. Dialah Embok Tami. "Bu, ayo tambah buahnya biar seger." "Kinan, minum susu ini dulu, biar kuat nanti di sekolah," ucapnya sambil meletakkan nampan di meja. "Aduh Mbok, kamu ini nggak ada capeknya ya? Dari subuh sudah sibuk di dapur," kata Bu Marsih sambil menepuk lembut tangan tua itu. "Hehe, nggak apa-apa Bu. Kalau ndelalah bisa bikin keluarga ini sehat, hati saya juga senang." Pak Tanto menatap Embok Tami dengan hangat. "Masakanmu memang tiada tanding, Embok. Bapak ini jadi males makan di luar, semua kalah sama buatanmu." Embok Tami tersenyum malu-malu, lalu duduk sebentar di kursi kecil dekat dapur, menunggu bila sewaktu-waktu dipanggil. Kinan sendiri sangat dekat dengan Embok Tami. Ia beranjak dari kursinya, menghampiri wanita tua itu, lalu menggandeng tangannya. "Embok, nanti sore aku pulang agak lama ya. Ada latihan pentas seni di sekolah. Tapi kamu jangan lupa bikinin aku wedang jahe kesukaan aku ya." "Iya Nduk, pasti Mbok bikinin. Tapi janji, jangan kebanyakan jajan di luar. Perutmu nanti masuk angin." "Hehehe, iya Mbok." Obrolan kecil seperti itu sering mewarnai pagi mereka. Bagi Kinan, Embok Tami bukan sekadar pembantu, tapi sudah seperti nenek sendiri. Bahkan sejak kecil, kalau ia sakit demam, Embok Tami yang menunggui dengan setia, menempelkan kompres, atau meninabobokan dengan dongeng Jawa lama. Sesekali, ketika makan pagi berlangsung, suara radio tua di kamar Embok Tami terdengar samar memutar lagu keroncong lawas. Itu sudah menjadi bagian dari suasana rumah, hangat, penuh kenangan, dan jauh dari kesan kaku. Setelah sarapan selesai, Pak Tanto bersiap ke toko batik di pusat kota. Toko itu adalah kebanggaannya, warisan dari ibunya yang dulu dikenal sebagai perajin batik tulis. Kini toko itu berkembang, memiliki beberapa cabang, dengan puluhan karyawan yang sudah dianggap keluarga juga. Hampir setiap orang di Semarang mengenal nama toko batik Pak Tanto. Sebelum berangkat, Pak Tanto mencium tangan istrinya, lalu mengacak rambut Kinan. "Belajar yang rajin ya Nduk. Jangan kebanyakan main. Kamu itu harapan kita." "Iya Pak," jawab Kinan sambil tersenyum ceria. Di depan pintu, Embok Tami sudah menyiapkan tas kerja dan kunci mobil Pak Tanto. "Hati-hati di jalan Pak," ucapnya tulus. Pak Tanto mengangguk.
Iya, Embok. Jaga rumah baik-baik ya. Begitulah rutinitas keluarga itu setiap pagi. Hidup mereka seolah tak pernah kekurangan, baik harta maupun kasih sayang. Pagi itu suasana rumah keluarga Pak Tanto terasa berbeda. Matahari belum tinggi, tapi Mbok Tami sudah tampak gelisah sejak subuh. Tangannya sibuk menyiapkan sarapan, sayur bening bayam, tempe goreng, dan sambal bawang kesukaan Kinan, namun gerakannya tidak seperti biasanya. Sesekali ia berhenti, menatap kosong ke arah jendela dapur, lalu menghela napas panjang. Saat keluarga berkumpul di meja makan, Mbok Tami berdiri di sudut, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat di hatinya. Akhirnya ia memberanikan diri bersuara. Pak, Bu, nyuwun sewu, kulo badhe matur. Anak kulo sing nomor loro, niku sampun mlebu wulan sangang. Dokter ngendika, menawi sewaktu-waktu saget lahiran. Kulo kepengin ngancani, ngrewangi, nggih, paling boten suwe, namung kalih minggu mawon. Suasana meja makan seketika hening. Sendok di tangan Kinan berhenti di udara, matanya membelalak. Pak Tanto menutup koran yang tadi ia baca, lalu menatap penuh welas asih. Walah, Embok, mesti wae sampeyan kudu neng kana. Wong anak dewe kok. Loro minggu ora masalah. Malah kudune sampeyan luwih suwe, ngancani nganti bayi kuwi waras tenan. Bu Marsih mengangguk setuju. Iya, Embok. Jangan kepikiran rumah sini. Urus saja anakmu. Kita bisa atur sementara. Kinan tiba-tiba berseru polos, Embok, aku ikut aja ya. Aku pengen lihat adiknya Mas Joko lahir. Seru banget pasti. Mereka semua tertawa kecil. Mbok Tami mengusap kepala Kinan sambil menahan air mata. Enda usah henduk. Sekolah dulu sing benar. Yen bayi wis lahir, sampean kabehi eso nengok bareng-bareng. Siangnya, setelah berkemas singkat, keluarga Pak Tanto memutuskan untuk mengantar Mbok Tami ke rumah anaknya di Solo. Mobil keluarga dipanasi lebih dulu, dan tas-tas sederhana berisi pakaian Mbok Tami diletakkan di bagasi. Sepanjang perjalanan, mobil terasa penuh cerita. Kinan tak berhenti bertanya, dari soal bayi yang akan lahir sampai bagaimana rasanya jadi nenek. Mbok, nanti bayinya kalau nangis, suaranya kayak gimana? Lucu nggak? Mbok, kalau bayi itu cowok, nanti bisa aku ajari main layangan nggak? Kalau cewek, aku ajari nari aja deh, kayak aku. Mbok Tami hanya tertawa, meski matanya berkaca-kaca setiap kali melirik ke kaca mobil, membayangkan wajah anaknya yang sebentar lagi berjuang melahirkan. Pak Tanto mengemudi dengan tenang, sementara Bu Marsih menyiapkan satu tas khusus berisi perlengkapan bayi, baju mungil, kain bedong, minyak telon, hingga selimut baru. Semua itu dibelinya pagi tadi tanpa sepengetahuan Mbok Tami, sebagai kejutan. Sesampainya di rumah sederhana anak Mbok Tami di Solo, sambutan penuh haru langsung terasa. Rumah itu kecil, berdinding semen sederhana, tapi hangat dengan suara keluarga. Anaknya, Joko, bersama istrinya yang hamil besar, menyalami Pak Tanto dan Bu Marsih dengan penuh hormat. Ketika Bu Marsih menyerahkan tas perlengkapan bayi, mata istri Joko langsung berkaca-kaca. Matur nuwun sanget, Bu, Pak, kula mboten nyana diparingi kabecikan kados niki. Mbok Tami pun tak kuasa menahan air matanya. Ia meraih tangan majikannya, menciuminya berulang-ulang. Kulo pun boten ngerti piye carane embales. Gusti Allah sing embales kabecikan panjenengan sedoyo. Menjelang sore, setelah makan bersama dan bercengkrama sebentar, keluarga Pak Tanto pamit pulang. Kinan sebenarnya masih ingin tinggal, tapi akhirnya ikut masuk mobil dengan wajah sedikit merajuk. Perjalanan pulang terasa lebih panjang daripada berangkat. Masing-masing orang diam, hanya suara mesin mobil dan hembusan angin malam yang menemani. Ketika mobil berhenti di depan rumah besar mereka di Semarang, suasana mendadak terasa lain. Biasanya, setiap kali pulang, pintu sudah terbuka, lampu ruang tamu menyala hangat, dan Mbok Tami menyambut dengan senyum serta wedang jahe hangat di meja. Namun malam itu, rumah tampak gelap dan dingin. Mereka masuk, menyalakan lampu sendiri, dan mendapati ruang tamu yang terlalu rapi, sepi, dan asing. Bu Marsih berusaha mencairkan suasana dengan berkata, "Sudah, ayo mandi dulu, besok kita biasakan tanpa Mbok Tami sebentar." Tapi Kinan menatap kosong ke arah dapur. "Bu, biasanya jam segini Mbok udah gorengin pisang buat aku." Pak Tanto menepuk bahu anaknya. "Sabar, Kin. Kita harus terbiasa dulu.
Anggap saja ini latihan buat lebih mandiri. Namun, diam-diam, masing-masing dari mereka merasakan hal yang sama. Rumah besar itu mendadak seperti kehilangan nyawanya. Di luar, angin malam bertiup kencang, menimbulkan bunyi gesekan ranting di atap rumah. Suara itu terdengar lebih nyaring daripada biasanya, seakan menegaskan bahwa kehangatan telah pergi bersama Mbok Tami, meninggalkan kesunyian yang tidak wajar. Sore itu, setelah seminggu Mbok Tami berangkat ke Solo, rumah besar Pak Tanto terasa lebih sepi dari biasanya. Bu Marsi duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, sementara Kinan sedang belajar menggambar di meja kecil dekat jendela. Pak Tanto baru saja pulang dari toko batik, wajahnya letih namun tetap tersenyum melihat anak dan istrinya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar keras, berulang-ulang. Tok! 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 Pak Tanto mengernyit, tak biasanya ada tamu sore menjelang maghrib. Ketika pintu dibuka, tampak sosok seorang wanita dengan dandanan mewah namun wajahnya masam. Yuli, adik tiri Pak Tanto. Di sampingnya berdiri seorang pria berkacamata, berkemeja lengan panjang, sosok yang dikenal dengan nama Gunawan, suami Yuli. Assalamualaikum, Mas Tanto, sapa Yuli dingin, tanpa senyum. Waalaikumsalam. Yuli? Gunawan? Tumben sekali mampir ke sini, jawab Pak Tanto agak terkejut. Bu Marsi segera menghampiri, menyambut dengan ramah. Kinan yang masih kecil, menatap dengan polos, tak begitu mengenal dekat bibi tirinya itu. Mereka duduk di ruang tamu, tetapi suasananya tak sehangat biasanya. Yuli membuka percakapan tanpa basa-basi. Mas Tanto, aku langsung saja. Aku butuh bantuan. Pak Tanto menatap serius. Bantuan apa Yul? Kalau soal uang, insya Allah aku bisa bantu sesuai kemampuan. Gunawan menunduk, tampak gelisah. Yuli menarik napas panjang, lalu menatap tajam pada kakak tirinya. Toko batikku di Kudus hampir bangkrut. Aku butuh modal besar untuk menyelamatkannya. Aku minta bagian tanah warisan yang ada di Ungaran itu, Mas. Biar aku bisa jadikan jaminan. Ruangan langsung hening. Bu Marsi terkejut, menoleh pada suaminya. Sementara Kinan, yang tak paham, hanya memeluk boneka di pangkuannya. Pak Tanto menggeleng pelan. Yuli, tanah itu warisan orang tua kita. Sudah dibagi sesuai keputusan dulu. Aku tidak bisa sembarangan melepasnya. Bagianmu sudah jelas. Wajah Yuli langsung berubah, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, melainkan amarah. Mas selalu begitu. Selalu merasa paling benar, paling berhak karena Mas anak kandung pertama. Jangan lupa, Mas, Bapak juga ayahku. Kenapa aku harus dapat bagian kecil sementara Mas enak-enakan di rumah besar ini, menikmati toko batik peninggalan Bapak? Suara Yuli meninggi, menusuk hati. Bu Marsi mencoba menenangkan. Yuli, bukan begitu maksud Mas Tanto. Semua sudah dibagi rata sesuai amanah almarhum. Namun Yuli tak peduli. Tangannya mengepal di pangkuannya. Rata? Adil? Mas pikir aku buta? Sejak dulu Mas selalu diistimewakan. Ibuku, almarhumah Bu Ratna, selalu dipandang rendah dibandingkan ibumu. Sekarang, saat aku butuh, Mas tega menolak? Pak Tanto menunduk sejenak, menahan emosi. Lalu ia bicara tegas, suaranya bergetar menahan marah. Yuli, jangan mengungkit yang sudah-sudah. Aku tidak pernah menyingkirkanmu. Toko ini memang aku yang urus sejak muda, dengan keringat sendiri. Bagianmu sudah ada, dan sudah kau kelola. Kalau sampai bangkrut, itu bukan salah siapa-siapa, tapi salah pengelolaanmu. Gunawan mencoba menengahi, Mas Tanto, kami benar-benar butuh. Mungkin bisa dipertimbangkan sedikit saja. Namun Pak Tanto mengangkat tangannya, memotong. Tidak Gan. Aku hanya bisa bantu sebatas uang pribadi. Tapi tanah warisan itu tidak. Kalau perlu, aku beri uang 10 juta, sebagai pinjaman tanpa bunga. Tapi jangan harap tanah itu berpindah tangan. Yuli menatap kakaknya dengan tatapan penuh dendam. Suasana ruangan makin tegang, udara seakan membeku. Kinan merasa takut, memeluk erat ibunya. 10 juta? Kau pikir itu cukup? Jangan merendahkanku Mas, teriak Yuli sambil berdiri. Ia meraih tasnya dengan kasar. Gunawan hanya bisa menghela napas panjang,
ikut berdiri dengan wajah canggung. Baiklah, kalau Mas Tanto memang sepelit ini, jangan salahkan aku kalau aku mengambil jalanku sendiri, kata Yuli dengan nada dingin, penuh ancaman terselubung. Pak Tanto berdiri tegak, menatap lurus adiknya. Ambil jalanmu kalau itu yang kau mau, Yul. Tapi ingat, jangan sampai kau menyesal. Tanpa menoleh lagi, Yuli berjalan cepat keluar rumah, langkahnya menghentak lantai. Gunawan menunduk sopan sebentar pada keluarga Pak Tanto sebelum menyusul istrinya. Suasana rumah mendadak hening. Bu Marsih menatap suaminya cemas. Mas, aku tidak enak hati. Tatapan Yuli tadi, seperti penuh kebencian. Pak Tanto hanya menarik napas panjang, menegakkan bahu. Biarlah, Marsih. Aku sudah berusaha adil. Kalau dia masih merasa iri, itu urusan hatinya sendiri. Tapi aku khawatir, amarah Yuli kali ini akan membawa masalah. Di luar rumah, suara mesin mobil terdengar. Dari balik tirai jendela, Kinan sempat melihat wajah bibinya terakhir kali, mengerikan, penuh kebencian. Dan sejak malam itu, awan gelap seakan mulai menyelimuti keluarga besar Pak Tanto. Beberapa hari setelah pertengkaran dengan Yuli, rumah besar peninggalan orang tua Pak Tanto terasa berubah. Entah kenapa, hawa di dalamnya menjadi berat. Seolah-olah dinding rumah yang biasanya teduh kini menyimpan dingin yang menusuk ke tulang. Malam itu, ketika jarum jam menunjuk pukul 12, Pak Tanto tiba-tiba terbangun dengan tubuh bergetar. Dadanya naik turun cepat, napasnya tersengal. Ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di ruang tamu rumahnya sendiri. Gelap, hanya diterangi lampu gantung yang meredup. Dari sudut ruangan, muncul bayangan hitam tinggi menjulang. Tidak ada wajah, hanya dua mata merah menyala. Pak Tanto mencoba melangkah mundur, tapi kedua kakinya berat seperti tertanam di lantai. Bayangan itu semakin dekat, dan tiba-tiba tubuhnya seperti ditindih sesuatu. Nafasnya sesak, seakan ada beban besar di dadanya. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Baru setelah ia dalam hati membaca doa, bayangan itu menghilang perlahan. Dengan tubuh basah oleh keringat dingin, Pak Tanto terjaga. Ia duduk di tepi ranjang sambil menahan dada. Tangannya bergetar, wajahnya pucat pasi. Ya Allah, mimpi apa ini? Gumamnya lirih. Namun ternyata, kejadian itu hanya awal. Esoknya, saat sarapan, Kinan terlihat murung. Anak kecil itu tidak seperti biasanya. Matanya sembab, seperti habis menangis. Kinan, kenapa? Sakit? Tanya Bu Marsih sambil meraba dahi putrinya. Kinan menggeleng. Aku mimpi, Bu, ada nenek-nenek rambutnya panjang banget. Duduk di pojok kamar aku. Dia senyum terus liatin aku, suaranya pelan, bergetar ketakutan. Bu Marsih langsung memeluk putrinya erat. Bulu kuduknya berdiri. Astagfirullah, bisiknya, mencoba menenangkan Kinan meski hatinya sendiri diliputi rasa was-was. Sejak itu, rumah semakin terasa ganjil. Malam-malam berikutnya, udara di lorong rumah menjadi dingin tidak wajar. Jendela kamar sering bergetar sendiri meski angin di luar tenang. Dari arah dapur, kadang tercium bau amis bercampur bunga melati layu. Suatu malam, Bu Marsih mendengar pintu kamar mereka diketuk 3 kali. Pelan, namun jelas. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati, ia membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan lorong yang sunyi. Saat ia hendak menutup pintu kembali, ia sempat mendengar suara tawa lirih seorang wanita, jauh tapi jelas menusuk telinga. Bu Marsih menutup pintu cepat-cepat dan menyandarkan tubuhnya sambil menahan nafas. Ya Allah, apa yang sedang terjadi di rumah ini? Desisnya. Kejadian-kejadian aneh semakin sering muncul. Lampu ruang makan berkelip-kelip seperti mau padam. Guci tua di ruang tamu tiba-tiba terguling sendiri, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Suara langkah kaki menyeret kerap terdengar di lorong menuju kamar Kinan, terutama menjelang dini hari. Pak Tanto yang biasanya tegar mulai terlihat rapuh. Ia sering duduk termenung di ruang tamu sambil memegangi kepala. Kadang, ia merasa ada bisikan yang memanggil namanya dari belakang telinga. Ta Anto, suara itu parau, membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi setiap ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Pak Tanto akhirnya menceritakan mimpinya pada Bu Marsih. Aku mimpi lagi, Marsih. Sosok itu muncul lagi. Kali ini dia duduk di kursi ayah di ruang tengah.
Dia tatap aku, matanya merah, seperti bara api. Bu Marsi menelan ludah, tubuhnya bergetar. Jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Yuli, Mas. Sejak dia marah kemarin, rumah kita jadi begini. Pak Tanto diam. Ada rasa tidak enak, tapi ia berusaha menolak pikiran itu. Ah, jangan suzon dulu, katanya lirih. Namun wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang makin dalam. Kinan pun semakin sering terbangun di malam hari. Kadang ia menangis sambil menunjuk pojok kamarnya. Itu Bu. Itu neneknya ada di sana, teriaknya sambil gemetar. Namun saat Bu Marsi menoleh, hanya ada bayangan tembok. Malam semakin mencekam. Tanpa kehadiran Embok Tami, rumah besar itu seakan benar-benar ditinggalkan penjaganya. Kini, hawa asing merayap di setiap sudut. Tidak ada lagi rasa aman. Dan di balik semua itu, mereka belum tahu, gangguan ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih besar sedang bergerak mendekat. Malam itu udara Semarang terasa pengap. Hujan baru saja reda, namun aroma tanah basah bercampur bau anyir menusuk dari halaman belakang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika sebuah jeritan lirih menggema dari kamar utama. Ugh! Perutku! Bu Marsi yang semula tertidur di kursi ruang tamu langsung terbangun. Ia berlari ke kamar, jantungnya berdetak kencang. Di sana, ia mendapati Pak Tanto tergeletak di lantai, tubuhnya melengkung kaku, kedua tangannya mencengkeram perut dengan ekspresi penuh rasa sakit. Pak! Ya Allah, Pak, ada apa ini? Teriak Marsi histeris. Kinan yang ikut terbangun segera masuk, matanya melebar melihat ayahnya kejang. Dengan susah payah mereka mengangkat tubuh Pak Tanto ke atas ranjang. Tubuhnya terasa dingin, kaku seperti batu, dan beratnya seolah berlipat ganda. Aku, nggak bisa gerak, perutku seperti ditusuk, seperti ada besi panas di dalamnya, rintihnya dengan suara serak. Marsi gemetar, tangannya berusaha menenangkan suaminya. Ia segera menelpon ambulans, dan malam itu mereka dilarikan ke rumah sakit. Di ruang IGD, berbagai pemeriksaan dilakukan, röntgen, USG, hingga tes darah. Namun hasilnya membuat dokter mengernyit bingung. Semua normal Bu. Tidak ada kelainan pada lambung, usus, atau organ lainnya. Secara medis, Pak Tanto sehat, kata dokter dengan wajah serius. Marsi menatap dokter dengan mata berkaca-kaca. Tapi suami saya lumpuh, Dok. Dia nggak bisa jalan, bahkan nggak bisa bangun dari ranjang. Masa tidak ada apa-apa? Dokter hanya bisa menghela napas. Kami akan observasi, tapi sejauh ini tidak ada penjelasan medis. Pak Tanto akhirnya dipulangkan ke rumah dalam kondisi lumpuh, hanya bisa terbaring. Sepanjang perjalanan, Marsi menggenggam tangannya erat, mencoba menahan tangis. Namun penderitaan itu tidak berhenti. 2 hari kemudian, saat Marsi sedang menyiapkan bubur di dapur, terdengar suara benda jatuh dari kamar Kinan. Ia berlari panik, mendapati putrinya tergeletak di lantai dengan wajah pucat pasi. Ibu, kakiku nggak bisa gerak, tangis Kinan dengan suara parau. Marsi hampir tidak bisa percaya. Tubuh Kinan kaku, persis seperti yang dialami suaminya 2 malam sebelumnya. Ia mencoba mengangkat tubuh putrinya ke ranjang, namun Kinan hanya bisa meringis kesakitan. Yang lebih mengerikan, saat Kinan sakit, kondisi Pak Tanto justru membaik. Ia sudah bisa duduk, bahkan mampu menggerakkan tangannya kembali. Rasa sakit di perutnya perlahan hilang. Aneh sekali, waktu aku mulai bisa bernapas lega, anakku malah kena, ucapnya lirih dengan tatapan kosong. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi keluarga itu. Sakit aneh itu berpindah-pindah seperti bayangan. Ketika Pak Tanto lumpuh, Kinan bisa berjalan. Namun ketika Kinan mulai membaik, Pak Tanto kembali kejang-kejang dengan perut seperti disayat dari dalam. Setiap malam rumah itu dipenuhi jeritan. Marsi mondar-mandir, bergantian mengompres suami dan anaknya. Tangannya gemetar setiap kali melihat wajah pucat mereka, keringat dingin yang membasahi pelipis, dan tubuh kaku yang bergetar seperti terkena aliran listrik. Beberapa kali ia mencoba menghubungi rumah sakit kembali, namun hasilnya tetap sama, tidak ada sebab medis. Seorang perawat bahkan sempat berbisik padanya, Bu, kadang ada penyakit yang gak bisa dijelaskan sains, mungkin lebih baik mencari orang pintar. Ucapan itu terus terngiang di kepala Marsi. Ia teringat pada Embok Tami, asisten rumah tangga mereka yang dulu sering menjaga rumah dengan doa-doa. Namun sejak Embok Tami pergi,
Rumah itu seolah kehilangan pelindung. Malam keempat, Marsi duduk di kursi ruang tamu dengan wajah pucat, rambutnya berantakan, dan mata sembab karena menangis. Dari kamar terdengar suara rintihan bergantian, Pak Tanto memanggil namanya, lalu Kinan menyusul dengan tangisan kesakitan. Marsi menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Dalam hati, ia sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi. Ini bukan lagi penyakit. Ada yang sengaja mengirimkan sesuatu yang gaib. Hari itu Bu Marsi sudah benar-benar kehabisan akal. Suaminya, Pak Tanto, kini semakin sering kejang-kejang di malam hari, bahkan siang pun ia bisa tiba-tiba jatuh lemas tanpa sebab. Sementara Kinan, putri tunggalnya, setiap hari muntah darah bercampur lendir hitam pekat, tubuhnya kurus kering seolah dagingnya dimakan dari dalam. Air mata Bu Marsi seakan sudah kering, tapi ketakutannya semakin menjadi-jadi. Akhirnya, ia memberanikan diri memanggil seorang ustadz dari kampung seberang, Ustadz Karim, yang terkenal suka meruqyah orang-orang terkena gangguan gaib. Malam itu, sekitar pukul 9, Ustadz Karim datang bersama 4 orang santrinya. Mereka membawa Al-Quran, botol-botol air putih untuk didoakan, beberapa kemenyan yang sudah dipadamkan, serta tasbih. Begitu masuk rumah, Ustadz Karim langsung merasakan hawa berat yang menusuk dada. Bismillah. Astagfirullah, rumah ini sudah penuh sekali, Bu, ucapnya lirih. Penuh apa, Ustadz? Tanya Marsi dengan suara bergetar. Penuh dengan makhluk. Bukan 1, bukan 2, tapi banyak sekali. Marsi terisak, lalu menunjukkan kamar tempat Pak Tanto dan Kinan terbaring. Begitu Ustadz membuka pintu kamar, hawa panas bercampur bau anyir menyambut. Kinan tergeletak pucat, mulutnya berlumuran darah segar. Pak Tanto di sisi lain terengah-engah, matanya melotot seolah ingin meloncat keluar. Ustadz Karim segera duduk bersila di dekat ranjang, membuka mushaf. Santrinya mengelilingi kamar sambil menyiapkan air doa. Bu, mohon ikut membaca istighfar dan jangan takut apapun yang terjadi. Pegang erat anak jenengan, pesan sang ustadz. Ritual dimulai. Bacaan ayat suci menggema di dalam kamar. Suara itu awalnya terdengar tenang, namun perlahan udara di dalam ruangan bergetar seperti ada badai. Tiba-tiba tubuh Pak Tanto meronta keras. Tangannya terangkat sendiri, seolah ada tali gaib yang menarik. Dari mulutnya keluar suara parau yang jelas bukan miliknya. Berhenti! Ini milikku! Kinan menjerit, tubuhnya melengkung seperti dipatahkan. Ia memuntahkan darah segar bercampur gumpalan rambut panjang yang menjijikan. Santri yang memeganginya hampir terlempar karena kekuatan gaib yang tak kasat mata. Marsi menjerit histeris. Ya Allah! Namun Ustadz tetap melantunkan ayat-ayat dengan suara semakin keras. Suara itu membuat dinding kamar berderak, kaca jendela tiba-tiba pecah perang. Sehingga pecahannya berhamburan ke lantai. Lampu rumah seketika padam. Gelap total. Hanya tersisa cahaya temaram dari lilin kecil yang buru-buru dinyalakan santri. Dalam kegelapan, terdengar suara tawa lirih perempuan, panjang dan menusuk telinga. Hehehehe, hihihihihi. Bau busuk seperti bangkai tiba-tiba memenuhi kamar. Santri yang duduk di pojok ruangan tiba-tiba menjerit, tubuhnya kejang lalu jatuh pingsan. Santri lainnya pucat pasi, namun tetap memegangi Kinan yang terus menggeliat. Pak Tanto mengeluarkan suara lolongan panjang. Dari mulutnya tiba-tiba menyembur keluar paku karatan sepanjang jari kelingking. Semua orang di ruangan menjerit kaget. Namun belum selesai, dari tenggorokan Kinan justru keluar seekor cicak hidup yang langsung jatuh ke lantai dan berlari. Marsi hampir pingsan melihatnya. Ustadz Karim semakin keras melantunkan ayat, namun semakin keras pula gangguan yang datang. Suara langkah berat terdengar di atas atap, seperti ada sesuatu berjalan bolak-balik. Suara pintu belakang terbanting sendiri, angin kencang berhembus menerpa ruangan. Marsi sudah tak sanggup menahan tangisnya. Ia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. Setelah hampir 1 jam bertarung, Ustadz Karim akhirnya menghentikan bacaannya. Ia terkulai lemas, keringat deras bercucuran. Santri-santrinya juga terlihat kehabisan tenaga. Dengan suara berat, ia berkata, Bu Marsi, maafkan saya. Ini bukan santet biasa. Kekuatan ini, jauh lebih besar dari apa yang bisa saya hadapi malam ini. Marsi mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Tapi, siapa, Ustadz?
Siapa yang tega mengirim semua ini? Kenapa keluarga saya jadi sasaran? Ustadz Skari menatapnya lama. Suaranya lirih, seperti takut ada yang mendengar. Kalau firasat saya, biasanya santet sebesar ini, tidak datang dari orang jauh. Ia datang dari lingkaran terdekat. Dari keluarga sendiri, atau orang yang pernah sangat dekat. Marsih terdiam. Kata-kata itu menancap seperti pisau ke dadanya. Tangannya gemetar, ingatannya melayang pada Yuli, wanita yang dulu dianggap saudara, namun kini penuh iri dan dendam. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ya Allah, jangan-jangan, bisiknya lirih. Dan untuk pertama kalinya, nama Yuli terngiang begitu jelas di kepalanya, disertai firasat buruk yang semakin menekan dadanya. Malam itu, Solo diguyur hujan deras. Udara dingin merambati dinding rumah anak Embok Tami. Suara tangis bayi kadang terdengar, bercampur dengan gemericik air hujan di genteng. Meski tubuhnya lelah, matanya sulit terpejam. Ada rasa gelisah yang mengganjal di dadanya, seakan sesuatu memanggil-manggil dari kejauhan. Ketika akhirnya ia tertidur, mimpi buruk menyergapnya. Ia berdiri di jalan depan rumah besar Pak Tanto di Semarang. Rumah itu tampak asing baginya. Jendelanya hitam, pintunya seperti menganga, dan asap pekat keluar dari setiap celah, melingkupi halaman. Dari balik jendela terdengar suara tangis Kinan, lirih dan melengking, seolah memanggilnya. Embok, tolong aku. Tiba-tiba, dari atap rumah muncul sosok hitam berambut panjang, matanya merah menyala. Sosok itu melompat, berdiri tegak di depan gerbang, menatap lurus ke arah Embok Tami. Senyumnya menyeringai, penuh ancaman. Aku sudah diberi jalan, mereka akan aku bawa. Kau jangan ikut campur. Seketika, tubuh Embok Tami gemetar dalam mimpi. Ia berusaha membaca doa, namun lidahnya keluh. Sosok itu mendekat, dan begitu jaraknya hanya 1 langkah, ia tersentak bangun dengan teriakan parau. Tubuhnya basah oleh keringat, jantung berdegup kencang. Ia meraba dada, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan itu tidak pergi. Malam itu juga, ia duduk di tikar, menyalakan lampu minyak, dan berdoa sambil meneteskan air mata. Ya Allah, apa yang sedang menimpa rumah itu? Lindungi mereka, kalau memang aku yang kau tunjuk untuk melihat, beri aku kekuatan. Esok paginya, ia berniat menahan diri untuk tetap di Solo. Anak dan menantunya masih sangat membutuhkan bantuan untuk mengurus bayi yang baru lahir. Tapi, firasat itu semakin kuat. Seolah ada tangan gaib yang menarik-narik dadanya ke arah Semarang. Akhirnya, dengan suara berat, ia bicara pada anaknya. Le, Enduk, aku mohon maaf. Aku harus pulang lebih cepat. Ada sesuatu yang buruk sedang terjadi di rumah majikanku. Aku tidak bisa diam. Anaknya sempat menahan, tapi, Buk, kita masih butuh bantuan sampean. Bayi ini masih rewel. Kalau sampean pulang sekarang, kami kerepotan. Embok Tami memejamkan mata, lalu menjawab dengan lirih tapi tegas, anakku, bayi ini sehat. Keluargamu baik-baik saja. Tapi di sana, aku merasa ada nyawa yang terancam. Kalau aku terlambat, bisa jadi mereka tidak tertolong. Anak dan menantunya akhirnya pasrah. Mereka mengantarkan Embok Tami ke terminal dengan doa dan pelukan. Saat bus mulai melaju, ia sempat menoleh keluar jendela. Langit Solo cerah, namun entah kenapa hatinya terasa semakin berat. Perjalanan menuju Semarang terasa panjang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan rumah berasap hitam itu kembali muncul. Bahkan sesekali ia mencium bau anyir darah yang entah dari mana asalnya. Penumpang di sebelahnya tak merasakan apa-apa, namun ia tahu, ini pertanda gaib. Menjelang sore, bus akhirnya berhenti di dekat rumah besar Pak Tanto. Dari jauh, pagar rumah itu tampak suram, catnya yang biasanya cerah terlihat kusam. Pohon mangga di halaman menjuntai layu, daunnya berguguran meski tidak sedang musim. Burung-burung enggan hinggap di dahan, seolah menghindar dari sesuatu yang tak kasat mata. Begitu kaki renta Embok Tami melangkah masuk ke pekarangan, angin dingin menerpa wajahnya. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk tulang, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, melangkah mantap meski tubuhnya gemetar. Pintu rumah dibiarkan terbuka setengah. Dari dalam terdengar suara isakan. Ia masuk perlahan, dan menemukan Bu Marsi duduk di ruang tamu. Wajahnya sembab penuh air mata. Bu,
Panggil Embok Tami pelan. Begitu melihatnya, Bu Marsih langsung bangkit, berlari memeluknya erat-erat. Embok, untung sampean pulang. Aku sudah nggak kuat. Pak Tanto. Kinan, sakit mereka aneh sekali. Dokter bilang sehat, tapi tubuh mereka terus melemah. Bergantian, seperti ada yang memindahkan penyakit dari satu ke yang lain. Aku takut, Embok. Aku takut banget. Embok Tami menepuk-nepuk punggungnya, lalu meminta ia menuntun ke kamar. Dan di sanalah ia melihat pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Pak Tanto terbaring lemah, wajah pucat pasi, keringat dingin menetes deras. Matanya kosong, seperti menatap sesuatu di langit-langit. Di sisi lain, Kinan juga berbaring di kasur kecil. Tubuh mungilnya gemetar hebat, bibirnya membiru, napasnya berat dan terputus-putus. Udara kamar itu pengap, berat, seperti ada kabut hitam tak terlihat yang menekan dari segala arah. Embok Tami merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri di tengah kamar, menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Jiwanya yang sudah lama peka terhadap hal gaib langsung menangkap energi busuk yang berputar-putar di ruangan itu. Akhirnya, dengan suara serak tapi penuh kepastian, ia berkata, "Bu, ini bukan sakit biasa. Ini, santet." Suasana mendadak hening. Hanya suara napas tersengal Pak Tanto dan Kinan yang terdengar. Bu Marsih menatap Embok Tami dengan wajah pucat pasi. Tangannya bergetar, suaranya nyaris tak keluar saat ia bertanya. "Santet? Siapa yang tega?" Embok Tami menatapnya lama, lalu menunduk pelan. Hatinya sebenarnya sudah punya firasat siapa dalangnya. Tapi ia memilih menahan kata. "Yang jelas Bu, orang yang melakukan ini tidak jauh dari kita. Bahkan bisa jadi, orang dekat." Malam itu bulan purnama menggantung di langit Semarang, bulat sempurna dengan cahaya pucat keperakan. Rumah besar Pak Tanto tampak lengang, namun hawa di dalamnya semakin berat dan sesak. Angin berembus pelan, membawa aroma aneh seperti kemenyan bercampur darah anyir. Di ruang tengah, Embok Tami duduk bersila di atas tikar pandan. Di depannya sebuah nampan berisi sesaji sederhana, air putih dalam kendi tanah, bunga 7 rupa, sebatang dupa, dan sebilah keris kecil berbalut kain mori. Wajahnya tampak tegas, meski usia renta terlihat dari keriput di wajah dan rambut putihnya. Matanya menatap kosong ke arah dupa yang mulai menyala, asapnya berpilih naik seperti ular hitam. Bu Marsih menggenggam tangan Kinan yang masih terbaring lemah di dipan. Tubuhnya dingin namun sesekali menggeliat seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Pak Tanto di kursi roda hanya bisa menunduk. Sesak karena rasa bersalah, ia merasa tak mampu melindungi keluarganya. "Bu, malam ini saya akan buka pusaka warisan Simbah. Ajian ini bukan sembarangan. Hanya dipakai ketika lawan datang dengan kekuatan paling kotor. Tapi risikonya, nyawa saya yang jadi taruhan," ucap Embok Tami pelan, suaranya berat seperti bergetar. Bu Marsih menitikkan air mata. "Embok, jangan. Aku tak mau Embok celaka. Biarlah aku yang menanggung semua ini." Embok Tami menggeleng tegas. "Tidak Bu. Santet ini dikirim untuk memutus garis hidup keluarga Ibu. Dan saya, sebagai orang yang sudah dianggap keluarga, tidak bisa diam saja. Saya sudah bersumpah pada Simbah Buyut dulu, kalau ajian ini diwariskan ke saya, maka akan saya gunakan hanya untuk melindungi orang baik." Hening sejenak. Hanya suara dupa berderit kecil terbakar. Lalu Embok Tami menutup mata, bibirnya komat-kamit membaca mantra Jawa kuno. Suaranya rendah, ritmis, semakin lama semakin cepat. Udara ruangan mendadak bergetar. Lampu gantung bergoyang sendiri, tirai berdesir seolah ada angin dari dalam, bukan dari luar. Dari tubuh Kinan, terdengar erangan lirih. Tangannya menegang, kuku-kukunya mencakar sprei hingga robek. Matanya terbuka, tapi yang terlihat hanyalah putih semua, tanpa bola mata hitam. Dari mulutnya keluar suara lain, suara laki-laki tua dengan nada berat. "Hi, siapa yang berani melawan titahku? Anak ini milikku." Bu Marsih menjerit, mendekap Kinan erat. Tapi tubuh Kinan mendadak terangkat ke udara, melayang sekitar 1 meter dari dipan. Pak Tanto berusaha bangkit, tapi hanya bisa terkulai di kursi rodanya. Embok Tami tidak panik. Dengan tangan gemetar ia membuka kain mori, memperlihatkan keris kecil berlumur karat. Matanya menatap tajam, lalu ia berdiri, menancapkan keris itu di hadapannya.
Waringin sungsang, kauru gaib warisan leluhur, aku buka malam iki. Aja nganti keturunan Ibu Sirna. Sekejap kemudian, dari dupa yang mengepul, muncul dua bayangan besar. Wujudnya menyeramkan, satu berbentuk perempuan tinggi dengan rambut menjuntai sampai lantai, matanya merah menyala, tubuhnya kurus tinggal tulang. Satunya lagi pria kekar, bertanduk, dengan mulut sobek hingga telinga, giginya bertaring panjang meneteskan darah. Mereka berdua melayang, tertawa terbahak dengan suara yang menggema. Hahaha. Embok tua berani menantang kami? Kau hanya daging rapuh. Dengan cepat, makhluk itu melesat menyerang Kinan, berusaha mencengkeram tubuh mungilnya. Tapi Embok Tami menghentakkan kaki ke lantai dan berteriak keras. Waringin sungsang. Jumbuh. Dari tubuhnya memancar cahaya kehijauan, seperti akar pohon besar menjulur dari bawah tanah, melilit tubuh Embok Tami. Aura itu membuat wajahnya berubah, garis-garis tua di wajahnya tampak bercahaya, seakan ia bukan lagi manusia biasa melainkan perantara kekuatan leluhur. Makhluk gaib itu meraung, cahaya tersebut melilit kaki dan tangannya. Namun mereka masih berusaha meronta, melontarkan semburan angin busuk yang membuat kaca jendela pecah berhamburan. Bu Marsih menunduk melindungi Kinan, sementara Pak Tanto hanya bisa berdoa dalam hati. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap mantra yang dibaca Embok Tami memunculkan cahaya, sementara setiap makhluk itu mengerang, membalas dengan suara jeritan gaib. Tiba-tiba salah satu jin berhasil menerobos, mencengkeram pundak Embok Tami. Tubuhnya terguncang, darah menetes dari mulutnya. Namun ia menggertakkan gigi, lalu menempelkan telapak tangan ke dada makhluk itu. Waringin sungsang, sedot balane peteng. Cahaya hijau semakin terang, tubuh jin itu bergetar hebat. Dari mulutnya keluar asap hitam pekat, tersedot masuk ke tubuh Embok Tami. Tubuh renta itu menahan, wajahnya meringis seperti menahan ribuan jarum menusuk sekaligus. Jeritan gaib menggema ke seluruh rumah. Jendela bergetar, lampu berkedip. Jin kedua ikut meraung, tapi sebelum sempat menyerang lagi, cahaya yang sama menyambar, melilitnya, lalu menyedotnya hingga lenyap. Ketika semuanya usai, keheningan menyelimuti rumah. Dupa padam sendiri, hanya tersisa abu hitam. Kinan jatuh kembali ke dipan, matanya kembali normal, tubuhnya lemas namun bernapas tenang. Bu Marsih menangis lega, menciumi anaknya. Pak Tanto memandang dengan mata berkaca-kaca, tidak mampu berkata apa-apa. Sementara itu, Embok Tami terhuyung. Tubuhnya tampak melemah, wajahnya pucat pasi. Ia terduduk, nafasnya tersengal. Embok, teriak Bu Marsih panik, berlari menghampiri. Dengan sisa tenaga, Embok Tami tersenyum samar. Santet itu, memang kuat. Tapi, belum selesai Bu. Masih ada dalangnya, dan dia, masih hidup. Suara itu perlahan memudar, dan Embok Tami terkulai, pingsan di pangkuan Bu Marsih. Pagi itu, rumah Pak Tanto kembali seperti semula. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, senyuman tipis sudah menghiasi wajahnya. Kinan pun bisa kembali berdiri meski masih harus dipapah oleh ibunya. Suasana rumah yang sempat mencekam kini berangsur hangat. Embok Tami duduk di teras sambil menyeruput teh hangat, tatapannya penuh syukur. Ia tahu, pertarungan semalam telah menutup satu lingkaran kegelapan, meski bayangannya mungkin masih membuntuti. Sementara itu, di sebuah rumah besar di pinggiran kota, Yuli tak bisa tidur tenang. Sejak malam purnama itu, mimpi buruk datang berturut-turut. Ia selalu melihat sebuah pohon waringin raksasa berdiri terbalik, akar-akarnya menjulang ke langit, sementara cabang dan daunnya menancap ke tanah. Dari akar-akar itu menetes cairan hitam pekat seperti darah yang membakar setiap tanah yang disentuhnya. Yuli sering terbangun dengan tubuh penuh keringat, napas memburu, dan dada sesak. Gunawan, suaminya, berulang kali menenangkannya, tapi semakin hari mimpi itu semakin nyata. Bahkan, di siang bolong, Yuli merasa pohon waringin itu menatapnya dari balik bayangan. Bencana mulai datang. Tokonya yang berada di kawasan ramai mendadak sepi pembeli. Orang-orang berbisik bahwa batik Yuli sudah tak lagi berkualitas, ada pula yang mengaku melihat sosok hitam bergelantungan di atap tokonya. Suasana toko berubah menyeramkan. Beberapa karyawan mengundurkan diri karena mengaku sering diganggu bayangan hitam yang menindih mereka saat tidur di kamar belakang.
Puncaknya, pada suatu sore, sebuah rak besar yang penuh kain batik jatuh begitu saja tanpa sebab, menimpa salah satu karyawannya hingga luka parah. Kejadian itu membuat semua karyawan lain panik dan memilih pergi, meninggalkan toko begitu saja. Dalam semalam, Yuli kehilangan semua pegawai. Gunawan mulai marah. Ia menuding Yuli sebagai penyebab semua ini. Aku sudah bilang, jangan main-main dengan cara-cara kotor. Kau minta bantuan dukun itu, kan? Sekarang lihat apa yang terjadi. Usaha kita hancur, bentaknya sambil menghantam meja. Yuli menangis, wajahnya pucat. Aku hanya ingin mengambil kembali hakku. Aku hanya ingin lebih dari Tanto. Dia selalu punya segalanya. Namun suaminya tidak mendengarkan lagi. Sejak itu, rumah tangga mereka pun retak. Malam berikutnya, Yuli bermimpi lagi. Kali ini lebih nyata daripada sebelumnya. Pohon waringin terbalik itu muncul di dalam kamarnya. Akar-akarnya merambat di dinding, melilit tubuhnya. Dari dalam batang pohon terdengar suara-suara jeritan, suara orang yang sakit, suara Kinan menangis, dan suara Pak Tanto mengerang. Baliklah, baliklah. Bisikan itu menggema, membuat Yuli menutup telinga dan berteriak ketakutan. Namun pohon itu semakin mendekat, hingga wajahnya hampir menempel pada kulit pohon yang basah dan berlumut. Saat terbangun, Yuli mendapati tangannya penuh tanah basah, seolah ia benar-benar menyentuh pohon itu. Tubuh Yuli semakin hari semakin kurus, matanya cekung, rambutnya rontok. Orang-orang sekitar menyebut ia terkena santet balik, sebuah hukum gaib di mana energi jahat yang ia kirim kembali memakan dirinya sendiri. Dan benar saja, 2 bulan kemudian, tokonya resmi tutup. Rumah tangganya berantakan, Gunawan memilih pergi, meninggalkan Yuli seorang diri. Ia hidup bagai bayang-bayang, terkurung dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Hingga pada suatu malam yang gelap, tetangga-tetangga mendengar jeritan panjang dari dalam rumah Yuli. Mereka bergegas mendobrak pintu, namun ketika masuk, mereka hanya menemukan Yuli tergeletak kaku di lantai kamar. Matanya terbuka lebar, penuh rasa ngeri, sementara di sekeliling tubuhnya berserakan tanah basah bercampur daun waringin. Akar-akar kecil menjuntai dari jendela kamar, seolah baru saja masuk lalu menghilang kembali. Tak seorang pun bisa menjelaskan kejadian itu. Dokter menyebut Yuli terkena serangan jantung mendadak. Namun warga percaya ia ditelan balasan gaib dari pohon waringin terbalik yang menghantui hidupnya. Sementara itu, di rumah Pak Tanto, kehidupan kembali berjalan normal. Meski bekas luka batin masih terasa, keluarga itu lebih bersyukur dan berhati-hati. Embok Tami berpesan, keserakahan, dengki, dan iri hati, itu seperti api. Bila kau tak hati-hati, api itu akan membakar dirimu sendiri lebih dulu sebelum membakar orang lain. Pak Tanto menggenggam tangan istri dan anaknya. Mereka menatap satu sama lain dengan lega. Badai telah berlalu. Namun mereka tahu, kehidupan akan selalu menguji manusia dengan berbagai rupa.